Pemirsa, tren thrifting atau jual beli baju bekas impor di Indonesia menjadi polemik. Industri tekstil tanah air terpukul karena harus bersaing dengan barang-barang branded bekas dengan harganya yang miring. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi praktek bisnis pakaian bekas impor agar tidak terus menggerus industri tekstil dalam negeri. Bisnis thrifting atau bisnis pakaian bekas impor tentu saja menguntungkan karena modal kecil, keuntungan besar. Masyarakat yang diuntungkan juga tidak sedikit karena meski kantong cekak, masih tetap bisa bergaya dengan pakaian bermerek dan modis. Harga pakaian bekas impor di kawasan Pasar Senen mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 per piecesnya. Omset dari bisnis pakaian bekas ini juga cukup menggiurkan. Dalam satu hari, omset pedagang bisa mencapai 4 juta dan akhir pekan di atas 6 juta rupiah. Tentu saja dengan menjamurnya penjual dan masyarakat pengguna thrifting, pelaku UMKM merasa dirugikan. Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM, mengusulkan larangan thrifting karena dinilai merusak usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Sehingga langsung menerbitkan Permendak tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor. Pakaian bekas juga rentan jamur akan berdampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya. Tanggal 17 saya akan musnahkan ada yang di Riau. Di Pekanbaru itu banyak sekali itu ada hampir 900-an, 900 bal. Ya kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan dapat lagi di Mojokerto. Ya Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar. Yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat berikan laporan. Karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama bekas itu bahaya, bisa jamur, ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Pada tahun 2021, BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia hanya 8 ton dengan nilai $44.000 Amerika Serikat. Namun berdasarkan laman Trademap, data ekspor baju bekas yang dicatat negara eksportir menunjukkan sepanjang 2021 ada 27.420 ton pakaian bekas yang diimpor Indonesia. Perbedaan angka tersebut diduga disebabkan karena adanya banyak jalur ilegal dan jalur tikus di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai pintu masuk berbagai barang dari luar negeri. Ya, pemirsa, tidak hanya barang-barang baru, barang-barang yang harusnya dibuang dibawa ke Batam. Ironisnya lagi, barang bekas justru diburu karena memiliki harga yang murah. Batam, kota kecil yang waktu demi waktu terus berbenah, menjadi salah satu kota tujuan bagi banyak wisatawan. Bagi mereka yang hobi berburu barang bekas namun berkualitas dan tidak murahan, ternyata Batam masih menjadi surganya. Di beberapa sudut kota Batam, kegiatan jual beli barang bekas atau biasa disebut barang second selalu ramai dengan pengunjung. Di Pasar Kaget kawasan Bengkong, ratusan pedagang barang-barang bekas mulai menjajakan dagangannya sejak pukul 5 sore. Selepas maghrib, aktivitas jual beli di pasar akan semakin terlihat ramai. Berbagai barang bekas seperti pakaian, tas, sepatu, mainan anak, bahkan alat-alat rumah tangga juga dijual para pedagang. Barang-barang bermerek asal Singapura dan Malaysia ini dijual dengan harga bervariasi. Harga pakaian dan sepatu bekas tergantung kondisi barang. Harga barang bekas dimulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk per karungnya, pedagang membeli dari importir pakaian bekas seharga Rp2 juta.
Untuk harganya sendiri berapa bang? Harganya tergantung bang, harganya ini kan beda-beda ya. Ada yang 10-an, 20, 50 ada. Banyak ini bang jenisnya. Selain membeli untuk kebutuhan pribadi, pembeli juga berburu barang bekas di Pasar Bengkong untuk dijual kembali. Pasar ini bagus bang, murah-murah harganya bang. Barang sendiri kayak mana? Kita jualan lagi bang nanti bang. Saya beli untuk jual lagi bang. Ada brand. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi telah melarang thrifting atau impor baju bekas, namun dalam praktiknya masih banyak pedagang baju bekas impor telah menguasai sejumlah pasar di Indonesia, pemirsa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Bapak Hanung Harimar Rahman, selaku Deputi Bidang UMKM Kementerian Koperasi. Halo, selamat siang Bapak Hanung. Selamat siang. Ya, Pak Hanung, langsung saja Pak Hanung. Pak Hanung, ini apa dasarnya pelarangan jual beli baju bekas impor, Pak Hanung? Kenapa bukan daya saing UMKM yang ditingkatkan? Ya, jadi sebenarnya impor barang bekas ini sudah dilarang dari tahun 2015. Barang-barang ini masuk secara ilegal ke Indonesia melalui tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri Perdagangan lewat jalur-jalur tikus di sekitar Batam, Sumatera, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya dilarang sudah cukup lama. Pertimbangannya banyak, gitu ya. Tadi masalah kesehatan, kemudian masalah lingkungan hidup, ya. Karena di beberapa tempat seperti di Chile ini juga terjadi dulu. Jadi dari impor barang bekas itu 80% itu akan jadi sampah. Dan itu jadi masalah lingkungan di sana. Hanya 20% yang digunakan. Jadi kita tidak ingin negara kita jadi tempat pembuangan sampah. Yang kedua, tentunya ini akan menghancurkan industri tekstil dan garment yang ada di Indonesia. Di mana di situ lapangan kerja yang diciptakan yang paling besar, karena industri tekstil kita ini adalah industri padat karya. Ada 3 juta orang bekerja di sini. Nah, kita harus menyelamatkan tenaga kerja kita itu juga. Dan juga industri-industri kreatif yang diciptakan anak-anak muda kita. Baik. Dan tidak adil sekali kalau barang-barang industri kreatif ini dibandingkan dengan barang brand yang dijual second dengan harga sangat murah. Baik, Bapak Hanung, jika memang sudah dari lama pelarangan ini diberlakukan di pemerintah, tapi nyatanya masih banyak tempat-tempat yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk mendapatkan baju bekas. Lantas saat ini, apa aturan tegasnya dan apakah akan ada denda bagi penjual yang tetap nekat menjual barang-barang bekas mereka? Sebenarnya mengenai sanksi hukuman itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Saya lupa nomornya tentang perdagangan. Jadi kalau itu sanksinya mengimpor atau mengimpor ya barang-barang bekas itu sanksinya penjara minimal 5 tahun, maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Jadi sudah ada denda, sudah ada hukumannya, ancaman hukumannya bagi importirnya tadi. Jadi sebenarnya sudah ada hukumannya. Nah, ini tinggal sekarang adalah mengenai penegakan hukum dan peningkatan langkah-langkah untuk patroli. Oke, Pak Hanung, ini kan penjualan baju bekas ini sudah lama ada. Waktu saya kuliah di tahun 2007 pun juga ada di Bandung itu misalnya salah satunya. Harga juga jauh lebih murah. Lalu dibanding dengan produk UMKM. Lalu Pak Hanung, apa yang bisa dilakukan agar UMKM ini semakin dilirik produk-produknya, produk made in Indonesia dilirik oleh para pembeli? Apa yang harus dilakukan Pak Hanung? Ya, yang pertama ya dilarang dulu barang-barang impor itu masuk. Kita nggak akan bisa bersaing. Di seluruh dunia ini tidak akan ada UKM atau industri yang bisa bersaing dengan barang-barang ilegal yang masuk, barang-barang second ini. Tidak mungkin kita menciptakan produk yang seperti merek-merek ternama tadi, yang saat ini dijual karena bekas, harganya cuma 50.000, nggak akan bisa. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah tutup keran impor impor barang bekas itu dulu. Itu yang perlu harus dilakukan. Industrinya kalau itu ditutup akan tumbuh industri UKM kita. Baik. Dan juga kami sudah meminta dengan ke teman-teman media sosial dan juga e-commerce untuk tidak mempromosikan, tidak menampilkan konten-konten yang mendorong
penggunaan produk-produk ini. Banyak juga konten-konten. Baik. Kemarin kita sudah bicara dengan mereka dan mereka sudah akan menutup ini dalam beberapa hari. Baik, Pak Hanung, lantas apa himbauan Anda kepada masyarakat yang mungkin mereka saat ini sudah terbiasa dan mereka harus membutuhkan waktu untuk bergeser ya kebiasaannya untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian atau membeli barang-barang tersebut. Himbauan yang tepat, Pak Hanung. Ya, kami berharap bahwa masyarakat menghentikan pembelian barang-barang bekas ini karena akan menghancurkan industri kita, gitu ya. Belilah produk-produk UMKM kita. Produk-produk dalam negeri kita sudah cukup baik. Bisa dilihat di banyak tempat, ya, produk-produk kita cukup baik dan berkualitas. Dan harganya juga kompetitif. Gitu ya. Belilah produk-produk kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Banggalah Hanung. menggunakan produk. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hanung Harimba Rahman selaku Deputi Bidang UMKM Kementerian Koperasi. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Nah, seperti apa nih kita mau lihat seperti apa sih penjualan thrifting di Indonesia ada di Bandung dan juga di Jakarta, pemirsa. Kita terhubung dengan rekan Putu Bagus di Pasar Senen Jakarta Pusat dan juga Nurul Aprilia di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke rekan Putu Bagus. Halo, selamat siang rekan Putu. Bagaimanakah suasana di lapak jual beli baju bekas di Pasar Senen? Ya, selamat siang Pramdeta dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Senen Jakarta Pusat, aktivitas jual barang atau pakaian beli bekas ini semakin siang semakin ramai, dan aktivitas yang dikenal dengan aktivitas thrifting ini memang digandrungi oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Namun sebelumnya Presiden Jokowi telah menetapkan aturan bahwa tidak boleh adanya aturan ini, maksud kami tidak boleh adanya kegiatan ini yang dilangsungkan untuk ke depannya. Dan untuk mengetahui informasi secara pasti dari pembeli mengenai aturan ini, sudah terhubung bersama kami yakni dengan Bapak Muhammad Farhan. Ya, Bapak Farhan. Ya. Sebelumnya Bapak sudah melakukan aktivitas thrifting ini sejak kapan, Pak? Saya kalau membeli pakaian-pakaian bekas, sepatu bekas ini sejak mahasiswa, Mas. Jadi dulu di Pasar Ular, juga di Senen ini kan selain yang baru sekarang ini yang ber-AC, dulu ada di bawah yang kebakaran dulu ya. Jadi di Manggarai juga itu kan. Nah, udah puluhan tahun lah sejak mahasiswa. Jadi ya pertama-tama memang pakaian yang kami pilih ini karena kita dari dulu suka yang branded, ya kan, yang branded murah gitu loh. Ya kita bisa-bisalah yang memilihnya kan. Nah, itu kira-kira. Nah. Untuk sampai sekarang kenapa masih memilih thrifting, Pak? Padahal ada aturan dari pemerintah yang sudah tidak memperbolehkan hal ini. Ya, tahu sih ya. Dulu kan pernah juga pemerintah melarang dulu kan. Tapi nyatanya bisa saja gitu loh. Ya, saya pikir mudah-mudahan lah Pak Jokowi bisa mendengarkan. Karena saya pikir kami-kami pembeli ini, ya itulah murah ya kan. Dibandingkan kalau misalnya beli kain, menjahit, itu kan lebih mahal, Mas. Ya, iya. Terima kasih Bapak Farhan atas waktunya. Ya, Pramdeta dan juga pemirsa, dari hasil wawancara kami dengan pembeli, memang masyarakat ini masih menggandrungi aktivitas thrifting karena dinilai dengan harga yang cukup murah, mereka dapat mendapatkan barang yang cukup baik dan cukup branded yang mereka bisa beli dari barang beli bekas ini. Begitu, Pram dan juga Deta, kembali ke studio. Baik, dari Jakarta kita langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat bersama rekan Nurul Aprilia. Nurul, lantas bagaimana tanggapan pedagang di sana tentang larangan untuk jual beli baju bekas? Baik, terima kasih Pram dan juga Deta di studio. Dan selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Gede Bage, tepatnya di Pasar Cimol atau Thrifting Gede Bage, Kota Bandung. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pedagang thrifting, saat ini saya sudah bersama Bapak Rusdianto selaku Kepala Pedagang Thrifting di Pasar Gede, Kota Bandung. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan tanggapan Bapak terkait adanya wacana larangan atau pemberhentian bisnis thrifting atau usaha thrifting di Indonesia, Pak? Terkait tentang yang disampaikan oleh Menperindak tentang pemberhentian penjualan pakaian bekas di Cimol Gede Bage, kami atas nama pedagang Cimol Gede Bage sangat menyesalkan sekali pernyataan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kami, apalagi sekarang ini kita akan memasuki bulan puasa, karena banyak sekali
kami di sini yang hidup ketergantungan di pasar Cimol Gede Bage. Mungkin ada beberapa ribu orang, mungkin sampai jutaan orang yang hidup di tripping pakaian bekas Cimol Gede Bage ini. Bagaimana Pak, mungkin bisa dijelaskan roda perekonomian setelah adanya wacana pemberhentian thrifting ini Pak? Sampai saat sekarang dengan ada pernyataan daripada Pak Menteri, kami di sini merasa sepi ya, baru dari penyampaian dari Pak Menteri merasa sepi. Maka dari itu kami berharap ke depannya pemerintah telah memperhatikan kehidupan kami di pasar Cimol Gede Bage, karena usaha ini telah kami lakukan sudah beberapa puluh tahun yang lewat. Jadi di sini banyak sekali yang kami hidupkan demi samping keluarga, anak istri kami, demi kehidupannya, demi pendidikannya, semua akan kami lakukan yang tidak mengganggu terhadap pemerintah. Baik, terima kasih, dan itulah dia tadi pemirsa Pram dan juga Deta, tanggapan langsung dari Kepala Pedagang Cimol atau Kepala Pedagang Thrifting yang ada di Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Dan sekian informasi dari Bandung, pemirsa, kembali ke studio Pram dan juga Deta. Baik, Nurul Apria melaporkan langsung dari Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelum tadi sudah ada Putu Bagus langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.